Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke bab 56 dan ini mungkin relevan dengan kita saat ini. Bab keutamaan lapar dan hidup sederhana, merasa cukup dengan sedikit makanan dan minuman, pakaian dan bagian-bagian jiwa lainnya serta meninggalkan keinginan hawa nafsu. Hal yang menarik dari ajaran Islam, bahkan kalau kita teliti di hadis-hadis ya, itu seperti mengisyaratkan memang jeda waktu makan itu menjadi hal yang sangat krusial. Bukan masalah makannya, tapi ternyata mengatur makannya inti dari kesehatan gitu ya. Dalam satu ayat disebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami, maka perhatikanlah manusia pada apa yang dimakannya. Tentu bagaimana cara mendapatkannya ya diatur sedemikian rinci detail di dalam Islam. Bagaimana makannya juga diatur gitu ya. Tata caranya, tangan kanan terdekat. Kemudian yang paling menarik adalah jeda waktu makan itu dipersempit. Kalau diperhatikan di bulan Ramadan ya, kenapa harus menyegerakan takjil, namanya takjil ya, segera. Artinya kalau kita berlama-lama sebenarnya bukan takjil ya. Jadi takjil itu menyegerakan supaya apa? Kesempatan makannya sedikit ya. Kemudian tidak langsung makan banyak gitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi tarawih seperti bapak ibu adik semua ya, saat ini lakukan, kesempatannya menjadi sedikit lagi ya. Setelah itu baru ya makannya jadi tidak terlalu lama. Beda dengan kalau tanpa itu waktunya bisa jadi meja makan bisa berlama-lama gitu ya. Kemudian setelah tarawih capek dan sebagainya dilanjutkan dengan tidur, istirahat yang cukup. Kemudian disarankan sahur itu mendekati waktu subuh, bukan berlama-lama gitu. Artinya apa? Memang seperti diatur makan itu gak usah terlalu lama gitu ya, karena cenderung untuk jadi makan banyak ya. Kenapa makan banyak? Ternyata semua masalah kesehatan itu karena makanan ya, dan semua masalah penyakit itu ternyata dari makanan ya. Jadi siapa yang mampu mengelola makan dengan baik, jadi apa ya, kata kuncinya kalau ingin sehat itu kata kuncinya satu ya, makanan. Mengaturnya ya, memerincinya, mengelola mana makanan yang sehat ya. Bahkan panduan dalam Islam bukan hanya halal gitu, halalan thayyiban gitu ya. Thayyib ini pengertiannya juga panjang gitu. Artinya memang nutrisinya cukup ya, bukan masalah banyak, bukan kuantitas ternyata ya, tapi kualitas. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya 2 kali beliau sakit keras. Artinya apa? Pengelolaan hari-harinya bagus gitu ya. Bagaimana berolahraga riyadhah ya. Bahkan dengan istrinya suka berlari bersama gitu ya. Kemudian lari, bahkan pernah bergulat gitu. Rasulullah tuh saking ininya ditutup kepalanya gitu, dan Ali waktu itu tidak tahu siapa ini orangnya karena ditutup pakai kayak ninja gitu ya. Diajak bergulat, Ali kalah ya. Suatu ketika ada orang itu lagi, orang aneh gitu ya, nggak dikenal, diajak gulat lagi, kalah lagi gitu ya. Jadi nggak heran kalau para juara gulat itu memang punya kekuatan yang ini ya. Dan itu setelah dibuka kepalanya atau penutup mukanya atau topengnya gitu ya, itulah Rasulullah SAW. Jadi bagaimana nggak sehat Rasulullah cara makannya sangat bagus. Kemudian dilatih, misalnya sholat malam itu adalah, kalau tentara itu berdiri paling lama berapa, sejam atau ini, Rasulullah bisa 3 jam 4 jam dalam keadaan menamatkan 1 rakaat 4 juz misalnya. Itu menandakan memang kekuatan kuda-kudanya memang kuat sekali ya. Bahkan mengangkat pedangnya yang sangat kuat, mungkin kita nggak keangkat ya, berkilo-kilo, beliau sangat kuat. Artinya apa? Kekuatan fisiknya menjadi sangat kuat. Kemudian pengaturan waktu ya, jadi bukan kuantitas tapi kualitasnya yang diatur. Sehingga diriwayatkan dalam sudah hadis Rasulullah itu perutnya seperti batu yang berpundak-pundak atau berbuku-buku gitu. Artinya apa? Ya kalau bahasa sekarang mungkin bahasa kerennya six packs ya. Artinya kemampuan dari olahraga, makan ya. Bayangkan ngaji itu kan artikulasi ya, pengaturan nafas ya.
tanpa disadari itu kalau kita pakai ilmu-ilmu yang lain ya, pengaturan nafas itu udah satu paket di dalam sholat, di dalam ngaji ya. Kalau kita sadari bagaimana satu ayat yang panjang itu sebenarnya diatur adalah sedemikian waktu yang cukup untuk kita nahan nafas ya. Dengan pengaturan nafas, oksigen mengalir semua ke dalam tubuh. Menurut saya ini ilmu yang sangat luar biasa kalau dikaji gitu ya. Jadi bab 56 ini memang pengertian ke makan ya. Jadi kenapa makan aja sampai diatur dalam Al-Quran gitu ya? Karena memang itu kunci sukses kita gitu ya. Sukses dari mengendalikan hawa nafsu, mengontrol nafsu, kemudian dari untuk kesehatan. Semua tersipu bersaumlah maka akan sehat. Dalam satu penelitian yang membawa orang Jepang mendapat Nobel ya, terkait dengan autophagy. Jadi menahan waktu dari makan sekitar 8 jam sampai 16 jam itu sel-sel itu kan nyari makanan ya. Begitu yang dimakannya nggak ada, dia nyari makanan terdekat. Siapa yang dimakan terdekat adalah sel yang rusak. Ya, makanan sel yang rusak, sel yang mau mati gitu ya. Sehingga sel yang mau mati nggak usah dibuang lagi ya, karena sudah termakan oleh sel yang mau tumbuh. Artinya apa? Anti aging sekarang tuh ya istilahnya tuh. Atau kalau kita dulu awet muda gitu ya. Di sini udah diatur sedemikian detail ya. Kita tinggal melaksanakan tanpa penelitian pun barangkali kita udah tahu dan yakin ajaran dari Islam ini sangat menuntut ke sana ya. Ya, di sini ada beberapa hadis. Ya, dalam beberapa kesempatan Rasulullah itu dalam sehari-harinya pun demikian. Kalau ada makanan ya dimakan, nggak ada dimakan ya dilanjutkan saum gitu ya. Jadi terbayang kekuatannya seperti apa gitu ya. Ya kadang kita memang harus kadang jengkel atau apa pas nggak ada makanan barangkali. Nah ini diatur, kalau ada makanan ya dimakan, kalau nggak ada ya lanjut aja puasa, apa susahnya gitu ya. Jadi ini pengendalian, kontrol diri dan sebagainya sangat luar biasa gitu ya. Ini hadis-hadisnya cukup banyak. Nah, kalau kita lihat hidup sederhananya ya, kemarin bab zuhud ya. Kemudian di sini kita melihat memang anjuran ya bagaimana mengendalikan hal tersebut. Ini sangat panjang sekali rinciannya. Ya, tapi intinya memang di sini disebutkan keutamaan lapar dan hidup sederhana gitu ya. Kalau kita kan pernah ada satu masa ketika kalau nggak makan yang berat seperti tidak menghormati tamu atau apa gitu. Tapi itu memang ada hal-hal bagaimana menghadapi tamu dan sebagainya. Ya memang tamu perlu dihormati ya. Ajaran Nabi Ibrahim lebih hebat lagi barangkali ketika ada tamu itu gak ditanya siapanya ya, padahal malaikat yang datang gitu ya, langsung nyembelih kambing, kemudian menyiapkan dan sebagai makanan sampai setelah makanan siap baru ditanya siapa ini, ternyata saya nggak makan. Kenapa nggak makan? Ya saya malaikat gitu ya. Jadi luar biasanya penghormatan. Jadi ajaran Rasulullah SAW, ajaran Islam mengajarkan hal yang luar biasa, dan kalau kita ikuti sebetulnya akan membawa kita kepada keselamatan sesuai namanya Islam itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bab 57 ini nanti nyambut ke qanaah, bagaimana mengelola cara makan, cara hidup atau lifestyle lah istilah sekarang barangkali ya, menghadapi itu semua. Demikian yang saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Allah kita tahu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.